Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema tentang menghidupkan hati dengan sholat yang munasabah, ya. Menghidupkan hati dengan sholat yang munasabah. Ada yang bertanya, munasabah itu apa? Munasabah itu sesuai dengan munasib, kesesuaian harapan dengan kondisi yang terkait dengan kita saat itu, ya. Jadi munasabahnya apa? Kadang gitu ya, ada orang yang mengatakan ada makan-makan, munasabah makan-makannya apa? Ya, kemudian oh iya kita mau ada gathering munasabah gatheringnya apa? Kadang-kadang orang bertanya tentang munasabah, artinya kesesuaian tema dengan kondisi, ya, yang munasib, yang sesuai gitu ya. Jadi ketika kita mengatakan menghidupkan hati dengan sholat, jelas sholat itu cahaya dari Allah, sholat itu petunjuk, sholat itu hidayah, sholat itu pembeda, al-furqan, ya, dan sholat itu barometer diri seorang muslim, karena sholat juga merupakan pencegah, tanha anil fahsya'i wal munkar, pencegah yang sholat dari pekerjaan keji dan munkar. Ketika sholat bisa menjadi pencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka insya Allah sholat bisa menghidupkan hati. Tapi bagi siapa? Tidak semua orang yang sholat tercegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, apalagi kalau dia kehilangan esensi sholat. Apalagi kalau dia ternyata tidak termasuk orang-orang yang salatnya khusyuk, ya. Sehingga Allah SWT sendiri mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah fa innaha lakabiratun illa 'alin. Bayangkan Allah yang mengatakan minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Bis-sabri was-salat, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabirah, sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, illa 'alal khasyiin, ya. Salat itu sendiri berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi mengerjakan salat dan salatnya tadi bisa digunakan untuk meminta pertolongan Allah, dan salatnya tadi melahirkan pribadi yang sabar, itu berat. Makanya banyak orang yang sholatnya ekspres, banyak yang sholatnya lama nggak siap, nggak suka sholatnya lama-lama, lambat-lambat. Padahal as-sholatu bituma'ninah, sholat itu harus tuma'ninah. Tuma'ninah itu tenang, tidak tergesa-gesa. Tuma'ninah itu paling tidak ketika kita ruku, itu sudah meluruskan tulang-tulang kita, gerak gitu ya. Dan ketika kita i'tidal juga meluruskan tulang-tulang kita sampai lurus. Ruku sampai rukunya benar, i'tidal sampai i'tidalnya benar, kemudian sujud sampai sujudnya tenang. Walaupun cuman ketenangan tadi satu helaan nafas gitu ya, kan yang disunahkan 3 kali. Adapun fardunya 1 kali, ya, kayak misalnya ketika kita ruku kita membaca subhanallah, ya, subhanallah rabbil azim wa bihamdi, kita mengatakan, nah itu 1 kali saja sampai wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, itu sudah tumakninah. Tapi kadang ada orang yang seperti kata Rasulullah SAW, salatnya seperti burung mematuk, cepat sekali ya, ruku berdiri ya, al-fatihahnya juga ngebut. Nah, yang seperti itu niscaya tidak akan bisa menjadi cegah dari perbuatan yang keji dan munkar, tidak akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Ya, oleh karena itu Allah sendiri yang mengajarkan bahwasanya manusia butuh pertolongan Allah. Maka minta tolonglah kepada Allah dengan salat, ya, dengan sabar dan salat. Nomor 1, ketika ada musibah tentunya kita harus bersabar. Sesudah bersabar harus menghubungkan, ya, diri kita dengan Sang Maha Pencipta, dengan Allah yang menghendaki segala sesuatu terjadi ke atas diri kita. Makanya wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Tapi kata Allah itu berat, minta tolong dengan sabar dan salat itu berat, illa 'alal khasyiin, kecuali orang tadi terbiasa khusyuk. Khusyuk itu adalah tenang, khusyuk itu adalah tafakkur, berzikir, khusyuk itu adalah fokus. Jadi bukan fisiknya saja yang ada di atas sajadah, tapi hatinya di luar, tidak. Tapi kalau khusyuk, ketika kita menyebutkan kekhusyuan, maka hati dengan fisik, ya, dengan pandangan semua ada di satu tempat yang sama.
Itu yang kita harapkan ya. Jadi kalau kita memang mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan salat kita, dengan sabarnya kita, ya, maka niscaya harus ada satu hal yang penting kita perhatikan adalah kekhusyuan ya. Kekhusyuan apa? Kekhusyuan kita saat mengerjakan salat dan kita mengkondisikan agar suasana pada saat itu mendukung agar kita khusyuk, tenang ya. Kemudian juga kalau kita mengatakan ketenangan, berarti ini penting juga untuk mengkondisikan. Sebisa mungkin kalau kita mau sholat, kita taruh ya di pintu depan kamar kita atau pintu depan sana rumah kita ditulis, oh maaf, jangan ganggu sedang sholat. Atau jangan tekan bel dulu sampai setengah jam kalau kita nggak mau ketahuan lagi sholat ya. Ya, jadinya memang ini ada yang bertanya istisyarah. Ya, mengajarkan kita untuk senantiasa istisyarah, belum sampai ya. Jadi memang penting sekali kalau kita mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong aku, maka mintalah dalam sholat itu lebih bagus. Ya, karena sholat itu hubungan antara hamba dengan Allah, hubungan langsung, tidak boleh pakai perantara. Makanya kenapa Allah SWT ketika memerintahkan Jibril alaihissalam untuk membawa firman-firman Allah, ya makanya kita tahu Jibril tugasnya membawa firman Allah. Jibril tugasnya membawa ayat-ayat suci Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Semua perintah Allah kepada Rasul itu dibawa oleh Jibril alaihissalam. Illa salat, kecuali salat. Kenapa salat tidak cukup dari Jibril? Ya, untuk apa? Untuk menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Tapi kenapa Rasulnya dipanggil? Ya, Rasul dipanggil ke Sidratil Muntaha. Rasul dipanggil sampai ke langit ketujuh. Kenapa Rasul yang dipanggil sampai ke langit ketujuh? Pada saat Isra Mi'raj, kenapa? Saking pentingnya Allah mengabarkan kepada kita, ya, ini salat. Salat itu silah. Silah itu hubungan. Hubungan antara hamba dengan Allah tidak boleh pakai perwakilan, tidak boleh pakai perantara. Jadi Jibril nggak berlaku di sana cuma ngejemput doang. Menjemput Rasulullah SAW untuk dibawa ya dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Sesudah itu diangkat. Ya, makanya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra itu diperjalankan dari Mekah ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ya, kita lihat, salat itu hubungan langsung, jangan pakai perantara. Ya, oleh karena itu Allah mengajarkan kita untuk senantiasa istisyarah. Istisyarah adalah musyawarah. Setiap kita telah dianugerahi Allah kompetensi kemampuan yang berbeda dengan orang yang satu dengan orang yang lain. Ketika disebut musyawarah, wa amruhum syura bainahum, kepada sesama manusia kita diperintahkan syura. Lantas kalau sama Allah gimana caranya? Makanya ada istikharah, itu kalau untuk urusan-urusan dunia. Kalau untuk urusan akhirat, ya itu udah bukan lagi istikharah, milih antara sholat apa puasa, kerjakan semua kan ya. Makanya mungkin kita akan menghadapi satu hal yang sulit, maka kita bicara kepada Allah, kita adukan semuanya, kita musyawarah sama Allah. Tentunya feedbacknya nggak suara ya, tapi feedbacknya adalah ketenangan hati, ya feedback dari Allah adalah lancarnya urusan, kemudian dibuat kita yakin terhadap kebenaran. Itu kalau sama seperti kita bicara kepada manusia biasa, maka bicara sama Allah itu sebenarnya mudah, tidak harus dalam sholat, bisa juga dalam doa, ya doa-doa di luar sholat. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengajarkan yang fokus kalau sholat? Makanya nanti kita bicara sholat yang munasabah. Rasulullah SAW kadang-kadang resah sedikit saja sholat rakaatain, sholat 2 rakaat. Munasabahnya apa? Resah. Ya, sholat 2 rakaat, sholatnya apa namanya? Hanya sholat sunnah mutlak. Semata-mata sholat sunnah saja. Ya, semata-mata sholat sunnah saja. Kadang-kadang enggak. Mungkin kebanyakan kita merasa sholat itu harus ada namanya ya. Ada namanya, ini sholat apa gitu ya. Kok namanya sholat sunnah mutlak gitu. Emang ada namanya sholat sunnah mutlak. Artinya sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah semata-mata sholat untuk apa? Menghubungkan antara kita dengan Allah agar dapat solusi dari masalah yang ada, agar dapat ketenangan dari keresahan hati yang ada. Dan setiap kita dianugerahi tadi ya, kompetensi yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Berbahagialah seorang yang memiliki kemampuan dan istiqomah dengan amal sholatnya. Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Mampu berinteraksi atau mampu menghubungkan hablum minallah yang rutin. Ya, jadinya ada orang yang rutin benar hablum minallahnya ya dihubungkan. Jadi setiap saat ketika resah dia bertanya kepada Allah.
Bertanya lagi, mengapa harus hati kita hidup? Karena hati manusia yang hidup, hati mukmin yang hidup, yang mengetahui jalan kebenaran. Artinya dia harus kemana, dia tahu tujuan hidupnya harus ibadah, dia tidak bingung kalau Allah memberikan ujian, dia tidak ya kadang-kadang suka hilang arah, tidak seperti itu. Hati yang hidup tahu, kalaupun dia lagi khilaf, hati yang hidup tahu kalau itu salah. Adapun hati yang mati, qalbun mayyit, dia tidak bisa merasakan apa-apa, namanya mati. Ya sudah hilang sensitivitas. Antara salah dengan benar sama saja. Sepertinya semua benar. Ya, ketika disebut salah, maka salahnya di sana adalah karena tidak sesuai dengan keinginannya. Bukan lagi kehendak Allah yang diutamakan. Bukan lagi berbicara apakah Allah ridho, apakah Allah murka, itu sudah tidak ada pertanyaan dari kolbun mayit. Dan kebanyakan kolbun mayit, hati yang mati, itu karena apa? Kebanyakan tertawa. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya, memakan sesuatu yang haram. Itu juga menjadi mati hatinya, ya. Nah, yang ketiga, karena memang tidak mengerjakan perintah Allah. Artinya mengerjakan maksiat, maka hati akan bertumpuk titik-titik hitam, lama-lama akan mati, ya. Sama seperti sirosis. Ya, sirosis itu kanker hati. Hati yang sudah keras tidak ada obatnya. Kalau cuma sebagian dari hati rusak, masih bisa transplantasi hati. Uniknya hati itu tidak harus diganti semua. Ketika sebagian yang rusak, kita bisa ambil hati orang transplantasi, itu sebagian saja. Ya, ini uniknya fungsi organ tubuh yang namanya hati. Adapun jantung nggak bisa diambil sebagian. Jantung harus utuh kalaupun kita mau transplantasi. Kita mau ganti, ya. Kita mau ganti itu harus diganti utuh. Tapi kalau hati tidak. Tapi kalau sudah sirosis, sirosis itu hatinya membatu, membeku. Kanker hati tidak ada pilihan lain, harus diganti semuanya. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan hati adalah raja, anggota tubuh sebagai prajurit yang patuh kepada kehendak raja. Rasul mengatakan ala inna fil jasadil mudghah. Ingatlah bahwa dalam jasad terdapat segumpal daging. Bila ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Mudghah, mudghah itu segumpal darah sebenarnya, ya. Lebih tepat terjemahannya segumpal darah. Kalau segumpal darah tadi baik, seluruh tubuh akan baik. Tapi kalau segumpal darah tadi rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ala wahiyal qalb. Segumpal darah tadi adalah qalbun, ya. Qalb, qalb itu, nah, dibahasakan. Uniknya ini hadis riwayat Bukhari. Kalau ahli hadis, para muhadis mengatakan, mengartikan qalb adalah hati. Bahasa Arab qalb aslinya jantung. Tapi di bahasa Indonesia kan kok ya jadi jantung hati, ya enggak? Jantung juga, hati juga. Padahal hati di mana, jantung di mana? Beda, ya. Jantung sebelah sini, hati sebelah. Beda antara jantung dengan hati, ya. Liver sebelah sini, jantung sebelah sini. Itu dua tempat yang beda. Kalau secara medis ya kita lihat dari strukturnya. Tapi ternyata hadis ini menggambarkan mau diartikan sebagai hati, sebagaimana para muhadis, ahli hadis menerjemahkan itu hati, atau diartikan sebagai jantung, dua-duanya benar. Apalagi jantung hati, lebih lagi vital. Kenapa? Karena kalau jantung berhenti, mati. Hati mengeras, mati juga, nggak ada pilihan. Maka dua-duanya, jantung kita harus sehat, hati kita harus sehat, dan ini diartikan tidak hanya dalam sisi medis ternyata, ya. Dari sisi syariat juga seperti itu. Jantung yang sehat, maka detaknya kalau secara medis diukur, ya. Detak jantung antara 80 detakan sampai 100 detakan per menit. Yang sehat, ya. 80 sampai 100. Ya, artinya kalau yang lebih dari 100 itu tidak sehat, kemungkinan sakit jantung. Kemungkinan mudah stroke, terlalu cepat duk 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 duk. Ayo coba, itu kan kita bicara secara medis, coba bicara secara syariat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ternyata hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mau kita artikan sebagai jantung, oke. Jantung yang tenang apakah yang deg 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 atau yang deg 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 enggak deg-degan, ya. Sampai namanya jadi deg-degan, ya. Kenapa hati bisa deg-degan? Ada dua, kalau deg-degan mengingat Allah, bagus. Tapi kalau deg-degan mengerjakan maksiat atau deg-degan karena takut kepada yang selain Allah, tidak bagus. Sampai deg-degan saja ada arahnya. Kalau deg-degannya takut kepada Allah, bagus. Deg-degannya karena takut kepada selain Allah, tidak bagus. Kenapa bisa seperti itu? Itulah. Baik buruknya seseorang tergantung hatinya. Ya, baik dilihat dari sisi medis ataupun maknawi, sisi syar'i. Ya, sehingga penting kita mengukur kalau lagi deg-degan, ini deg-degannya kenapa? Takut dosa kah? Takut kepada Allah, atau justru deg-degannya takut kehilangan dunia? Itu kita yang bertanya kepada hati kita, dan hati kita juga yang akan menjawabnya.
Jadi karena hati itu ya lambang kemenangan seorang hamba. Surat Asy-Syu'ara ayat 89 tadi menceritakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah, kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Kita kembali nggak bawa apa-apa. Kita kembali nggak bawa harta, nggak bawa anak. Saya saksikan sendiri ibunda teman saya ini usianya sudah 88 tahun ya. Masya Allah bonusnya sudah banyak. Kembali kepada Allah ya sudah tidak bawa apa-apa. Ya, walaupun mungkin dulu di masa lalu adalah seorang pejabat, kita pun sekarang yang mungkin punya jabatan ya. Kalau kembali nggak ditanya jabatannya apa, eselon berapa ya, atau PNS di mana ya. Jadi memang tidak akan ditanya. Yang ditanya cuman man atallaha biqalbin salim. Kalau kembali kepada Allah hatinya salim, selamat. Selamat tauhidnya, akidahnya lurus, ya, selamat akhlaknya, hatinya juga baik. Tidak mungkin senyum tapi hati dengki itu nggak baik. Jadi luar dalam harus sama, satu frekuensi ya. Maka yang bisa menyelamatkan kita hanya itu ya. Kebaikan hati yang terwujud dalam apa perbuatan, dalam kata-kata, dalam amal soleh, ya dalam perilaku ya. Jadi makanya kenapa hati harus hidup karena akan kita bawa terus sampai menuju Allah, sampai kembali kepada Allah. Jasad boleh mati tapi hatinya tidak mati. Dan yang nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itulah ya, hati kita yang akan ditanya nanti ya. Oleh karena itu ciri-ciri hati yang hidup kita lihat ya. Ini semua hanya bisa dihidupkan dengan kontinuitas salat. Dikit-dikit salat, resah dikit salat gitu ya. Istikharah yang sering, baca doa istikharah yang sering. Ya, makanya salat bisa diartikan silah. Kenapa silah hubungan? Sedangkan orang tidak selalu bisa salat ya. Contoh yang lagi ma'dzur, yang lagi halangan misalnya. Kan nggak bisa salat. Terus gimana kalau ada masalah? Wa'inu bisabri wassalat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Padahal nggak setiap saat kita bisa salat. Dalam kondisi haid misalnya wanita nggak bisa salat. Silah billah nggak boleh berhenti. Hubungan dengan Allah nggak boleh berhenti. Makanya arti salat adalah arti doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ucapkan doa ya. Jadi salawat artinya doa. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salatmu khususnya salat wusta. Jagalah doamu, jagalah hubunganmu. Makanya mungkin ada orang yang salah ngerti. Karena nggak ngerti bahasa Arab yang esensi. Karena ternyata literatur bahasa di dalam syariat itu tidak bisa diartikan secara etimologi saja. Ya makanya kenapa istilahan ada syara'an, ada lugatan. Kenapa kalau kita belajar fikih itu ada fikih pemahaman secara etimologi, ada pemahaman secara apa? Syariat, ya. Ada pemahaman secara istilah, definisinya apa. Jadi nggak bisa cuma secara bahasa. Kalau secara bahasa jadi begitu ya. Makanya ada yang akhirnya jadi salah. Ya sudahlah, kita kan diperintahnya untuk pakai hijab, yang kita hijabi hatinya, kepalanya. Pada perintah Allah, akhirnya hatinya terhijab dari hidayah Allah. Na'udzubillah min dzalik, karena salah memahami ya. Jadi ciri-ciri hati yang hidup mengenal Allah, man arrafa qalbahu faqad arrafa rabbahu. Ya, jadi juga ada mengatakan man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu ya. Barang siapa yang mengenal hatinya atau jiwanya atau mengenal dirinya, mengenal kelebihan dan kekurangannya, faqad arrafa rabbahu, maka dia sudah kenal siapa yang menciptakannya. Yang mawas diri, ya, yang sering introspeksi, yang ngaku wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan segala kelemahannya. Ketika kita sadar kita lemah, maka pada saat itu ya fitrah kita mengakui ada Sang Maha Kuat yang mengatur kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri hati yang hidup juga siap menerima hidayah dan memahami ayat-ayat Allah, mau gitu. Mendengar tausiah, mendengar nasihat, mendengar mungkin ceramah-ceramah di mana-mana sekarang sudah banyak ya. Kita mau ikut yang streaming, yang live streaming, yang nanti gitu ya, yang kan kadang-kadang nggak live streaming, kita ikut yang rekamannya aja deh di YouTube. Itu kita mengatakan nanti aja kita dengernya. Ya, karena sekarang mungkin ada pekerjaan lain, semuanya terbuka akses untuk mendengarkan tausiah.
maka hati yang hidup akan siap menerima itu. Dan hati yang hidup selalu memerintahkan kepada ketakwaan. Kalau diajak bisikan-bisikan syaitan mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kemaksiatan, hati yang hidup tidak mau. Tidak, saya tidak mau menuruti bisikan-bisikan syaitan. Jadi kalau hati kita hidup, dia bisa memberikan batasan mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Ini kalau hidup dengan keimanan. Bersih dari segala penyakit hati. Hati yang hidup tidak benci, tidak dendam, tidak dengki, tidak bakhil, tidak sombong, tidak tamak, tidak riak, tidak sum'ah. Ini hati yang hidup ya. Artinya kalau itu terlintas gimana? Segera diistighfarkan. Terlintas. Ya, terlintas saja. Jadi dia hanya boleh lewat sebagai lintasan-lintasan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Hanya boleh sebagai waswas, yuwaswis. Jadi hanya boleh yuwaswis. Yuwaswis itu hanya nyelinap, ya. Hanya nyelinap sedikit, ya. Kemudian pergi. Nah, itu yuwaswis. Dia tidak boleh bercokol. Tidak boleh bercokol sampai merasuk ke dalam hati. Itu tidak boleh. Makanya kenapa hati seorang hamba ada di dua, ya, jari jemari Ar-Rahman. Rasulullah SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya munsarifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya sabit qalbi, maka teguhkan hatiku ala dinik, ya, di jalan agamamu. Wasarif qalbi ala ta'atik, ya, selalu arahkan hati ini kepada ketaatanmu, ya. Maka Ibnu Rajab juga mengatakan hati yang bersih, hati yang selamat dari seluruh penyakit-penyakit hati dan dari perkara yang dibenci Allah. Maka dia adalah hati yang dipenuhi dengan kecintaan dan rasa takut. Takut kepada Allah, cinta kepada makhluk-makhluk Allah karena cintanya kepada Allah. Juga takut bila menjauh darinya. Dan takut dijauhi oleh hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Itu ada rasa ketakutan seperti itu. Ya, oleh karena itu aneka cara menghidupkan hati kita lihat. Hasan al-Basri, ya, radhiyallahu anhu mengatakan, obati hatimu. Karena yang dikehendaki Allah dari hambanya adalah kebaikan hatinya. Kita lihat slide berikutnya. Jadi selalu mengobati hati. Dan tombok hati, ya. Obat hati itu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ada 6 perkara. Yang dijadikan lagu oleh Mas Opik adalah 5 perkara, ya. Sebenarnya 6 perkara. Apa itu? Baca Quran, tahu artinya mentadaburi Al-Quran yang dibaca, tidak cuma sekedar dibaca. Kemudian mengosongkan perut, sering puasa, qiyamul lail, ya, menghidupkan malam dengan sholat tahajud, dengan apalagi tilawah, ya, dengan apalagi istighfar, kemudian tadarru'. Tadarru' ini berdoa pada penghujung malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Di antaranya adalah istighfar di waktu sahur, walaupun kita lagi nggak sahur, bangun tapinya istighfar. Artinya apa? Detik-detik menuju azan subuh itu diisi dengan istighfar. Dan juga berkumpul dengan orang soleh. Dan menjaga kehalalan makanan dan perbuatan. Berkumpul dengan orang soleh menjadi satu keharusan. Karena kalau tidak soleh temannya, teman berkumpulnya, maka yang masuk ke dalam bisikan-bisikan telinga juga yang buruk-buruk. Dan menjaga kehalalan makanan dan perbuatan. Ini cara menghidupkan hati. Banyak berzikir mengingat Allah karena hati akan hidup dan akan tenang kalau chargernya itu disambungkan terus. Ibarat handphone yang chargernya terus non-stop, otomatis dia akan baik gitu, ya. Dia akan selalu optimal, maksimal, prima ketika dipakai. Dan menutup pintu-pintu masuknya setan karena hati ibarat benteng yang punya banyak pintu. Jadi setan itu masuknya memang lewat mata, telinga, lisan, tangan, kaki, pikiran, ya. Tapi kemudian dia akan merasuk ke dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang karena mudah sekali walaupun dia buta, dia bisu, bisa saja karena hatinya sudah kemasukan setan, maka setan bercokol. Nah, ini bahaya. Makanya boleh jadi mungkin ada orang buta melihat, padahal buta, tapi dia bisa tahu, ya, nerawang, apalagi yang melihat. Na'udzubillah min dzalik. Maka banyak orang yang melihat, tidak melihat kasat mata, tapi melihat, membaca apa-apa yang di dalam hati. Na'udzubillah. Itu hak Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara tentang hati yang hidup, maka slide berikutnya kita lihat salat sebagai sarana menghidupkan hati. Kalau hati mati, sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa di-charge seperti HP yang sudah mati, ya. Mau chargernya diganti berkali-kali, HP-nya rusak. Ya, jadi mau tausiah didengar berkali-kali, hatinya rusak. Tidak nyetrum, ya, mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan hadis, nggak nyetrum sama sekali. Nah, salat sebagai sarana menghidupkan hati.
Salat adalah ibadah yang merupakan tiang agama sekaligus pembentuk kepribadian seorang muslim. Ya, dia tiang agama, makanya kenapa untuk salat wajib, salat fardu, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Yang menegakkan salat fardu maka dia sudah menegakkan identitasnya sebagai muslim, tapi barang siapa yang tarokaha, yang meninggalkan salat fardu, hadamad-din, hancur statusnya di hadapan Allah, dia bukan muslim. Walaupun kita masih berinteraksi seperti seorang muslim. Orang yang nggak pernah sholat kalau mati, tapi kalau masih ngakunya muslim, kalau mati ya dimandikan, dikafankan, disolatkan. Walaupun dia nggak pernah sholat. Itu secara muamalah manusia. Tapi kalau secara syariat gimana di hadapan Allah? Hadamaddin. Yang tidak sholat, tidak muslim. Ya, clear kalau itu. Karena semua hadis mengarah ke sana, semua ayat mengarah ke sana. Ya, dan sholat itu sendiri sebenarnya menjadi tolok ukur tanha anil fasyi wal munkar. Kalau ada orang yang sholat tapi keji dan munkar, mohon maaf salatnya tidak berdampak. Ya, nanti dia akan tetap terseret ya ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga Allah akan menyiksanya di dalam neraka. Makanya ada satu neraka yang isinya orang-orang yang enggak sholat, ya. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu enggak pernah sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami dulu nggak pernah memberi makan orang miskin dan nggak pernah nyuruh orang lain memberi makan orang miskin. Ya, jadi wa khudu ma'al khaidin, ya. Dan kami duduk-duduk aja ngobrol-ngobrol bersama orang-orang yang lalai. Kemudian Allah sangat mencintai hambanya yang menentukan waktunya untuk berkomunikasi dengannya. Makanya ada waktu-waktu salat. Ada batasan-batasannya. Tidak bisa zuhur dikerjakan di maghrib, asar dikerjakan di subuh, nggak bisa. Ada waktunya, karena Allah sangat suka waktu-waktu tadi, waktu-waktu kedekatan antara hamba dengan Allah, waktu-waktu spesial, waktu-waktu yang memang yang diwajibkan. Ustazah Erika? Apalagi dengan ya, waktu. Ya, terdengar nggak suara saya? Terdengar nggak suara saya? Sudah Ibu, sudah mulai. Ya, sudah Ibu. Terdengar. Tadi ini ya, tadi hilang ya. Ya. Makanya kita lihat ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya komunikasi intens, continue dalam sholat fardu. Apalagi kalau itu sholat fardunya sudah disempurnakan, kemudian kita menambah dengan sholat sunnah. Makanya sampai Allah mengatakan, maka kuntus sam'ahu alladhi yasma'u fi. Yasma'u bih, aku akan menjaga telinganya, ya dengan telinganya dia akan mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, aku menjaga matanya yang dengan matanya dia melihat, ya. Jadi sampai disebutkan wa yadahu alladhi yabtishu biha. Jadinya sampai tangan dengan kaki pun Allah akan kuasakan kita di dalam penjagaannya kalau kita menambah sholat fardu dengan sholat sunnah, ya. Dan Rasulullah SAW membiasakan diri untuk sholat sunnah mutlak dalam berbagai kondisi. Idza hamma bi syai', resah sedikit saja sholat 2 rakaat. Resah sedikit saja sholat 2 rakaat. Bahkan pernah Rasulullah SAW ketika ingin keluar dari rumahnya, kemudian melihat ada beberapa sendal, ya, di luar rumah. Rasul melihat kok ada beberapa sendal di luar rumah. Mana yang akan aku pakai? Maka Rasul masuk lagi ke dalam rumah sholat 2 rakaat. Maka sebagian ahli hadis mengatakan itu sholat istikharah untuk pakai sendal, ya. Karena sendalnya lebih dari satu. Kalau kita mungkin untuk pakai sendal, untuk pilih warna kerudung, untuk pilih tas mana yang dipakai, nggak istikharah. Malah minta pendapat orang. Atau kita lihat penilaian kita pribadi. Lah iya apa ya, kalau baju ungu tasnya kuning kan enggak gitu ya. Kita percaya dengan penilaian makhluk, kita percaya dengan diri sendiri, tapi kita kurang meminta pendapat Allah, kurang istisyarah tadi ya. Ya, sehingga wajar dalam kehidupan kita jadi susah, sulit, dan resah terus isinya. Ya, padahal yang tahu yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nyari yang matching, kalau Rasul nyari yang diridhoi. Kalau kita cari yang matching gitu ya. Jadi salat sunnah dalam berbagai kondisi, salat sebagai sarana komunikasi. Makanya ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib adalah hafizu ala salawat, jaga salat-salat muwassalatul wusta, khususnya salat asar. Kenapa salat asar? Karena waktu asar kebanyakan manusia lalai.
Ya, slide berikutnya di antara sholat yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat munasabah, yang maksudnya adalah sholat yang ditegakkan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan, tuntutan kondisi dan keadaan. Sebagai contoh sholat munasabah, istisqa di saat ingin minta hujan. Ya, jadinya kalau sudah kemarau panjang, nggak hujan-hujan, bukan cuma sumur-sumur kering membahayakan tumbuh-tumbuhan, tapi yang jelas lebih bahaya lagi manusianya nggak bisa hidup. Karena waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, aku jadikan kehidupan itu bersumber dari air, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia butuh air yang utama dari hujan. Tumbuh-tumbuhan itu ada yang kalau disiram rutin tumbuh subur, tapi ada yang kalaupun disiram dengan air bumi tidak tumbuh subur, dia hanya akan subur kalau disiram dengan air langit. Ada beberapa tumbuhan, mungkin kalau ibu-ibu punya pohon katuk ya, pohon katuk itu mau disiram pakai air makin banyak makin busuk. Tapi kalau pohon katuk tadi dihujani oleh air hujan, dia akan segera segar kembali. Itu katuk ya. Di antaranya juga pohon bidara. Bukan pohon bidara. Pohon kelor. Pohon kelor itu kalau disiram ke air bumi itu malah akan sedikit akan segar ya. Hujan. Jadi kalau meminta kalau di saat dihadapkan pada berbagai pilihan jodoh aja. Padahal yang namanya Rasul memilih sendal jepit hatta syasyi'an alaihi. Kata Rasulullah SAW, kita mau minta pilihkan Allah keputusan terbaik walaupun masalah sendal jepit yang putus. Ya Allah, saya perbaiki di mana ya? Itu Rasul salat ya. Salat istikharah kadang-kadang. Nah, kadang-kadang cuma salat sunnah mutlak. Ya, salat 2 rakaat. Qiyamul sebagai pembangkit kekuatan spiritual. Jadi kadang-kadang orang suka salah qiyamul atau tahajud kalau lagi ada hajat gitu ya. Aduh, lagi ada hajat tahajud 40 hari. Habis itu pules 10 tahun ataupun 1 tahun kadang ya. Jangan. Jadi memang biasakan walaupun hanya salat witir. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Hurairah, jaga 3 perkara dalam kehidupanmu. Apa itu 3 perkara? Ini yang minimal semua kata Rasul. Yang pertama adalah witir sebelum tidur. Yang kedua adalah duha walau 2 rakaat. Yang ketiga adalah puasa minimal 3 hari, yaitu ayyamul bid setiap bulan ya. Jadi saat purnama 3 hari itu. Dan salat hajat ketika berazam untuk melaksanakan suatu jenis amal soleh ya. Slide terakhir. Ya, kita lihat ini salat hajat ketika berazam untuk melaksanakan satu jenis amal soleh ya. Ada pernah saya kenal seorang laki-laki, dia ingin melamar seorang perempuan untuk dijadikan istri, karena pilihannya nggak banyak, cuma satu, dia nggak sholat istikharah. Saya minta sholat istikharah, akhi. Dia bilang, enggak ustazah, saya sholat hajat. Padahal saat itu sedang ditolak lamarannya oleh orang tua si wanita. Tapi dia kenceng di sholat hajatnya ya. Dan tilawah, sholat hajat tilawah. Masya Allah. Sambil di tengah sholat itu bacaan tilawahnya juga panjang, bagus. Masya Allah ya. Atas izin Allah, kuasa Allah, Allah luluhkan hati ibunda. Sampai akhirnya ibundanya terenyuh, mengizinkan. Makanya dia senyum-senyum aja ketika saya bilang, antum gak istikharah, padahal Allah yang tahu yang terbaik. Dan dia bilang, ya, dan karena saya sudah yakin insya Allah ini pilihan Allah, saya sholat hajat. Akhirnya dikasih juga sama Allah ya. Nah, ini kita lihat surat Al-Muzammil, ayat 1-6. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah di tengah malam walaupun sedikit. Nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaihi warattil qur'ana tartila. Boleh sepertiga malam terakhir, boleh sepertiga malam pertama, pokoknya atau setengah malam, tambah saja semampu kita dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kalau sudah malam, sudah tenang, orang tidur, harusnya baca Qur'annya fokus, khusyuk, jangan ngebut ya. Jadi sampai disebutkan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan akan memikul tugas berat sebagai seorang rasul itu dikasih resepnya agar kuat dengan salat malam. Ya. Wadkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
maka hendaklah kalau sudah malam hari itu ibadah kepada Allah dengan menghadirkan hati ya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah, la takun mislal fulan, jangan seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulunya rajin qiyamul lail, maka kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Padahal sebaik-baiknya seorang pria, kata Rasulullah, adalah Abdullah bin Abbas kalau dia rajin qiyamul lail dan rutin qiyamul lail. Jadi Rasul ini lagi menegur Abdullah tapi dengan cara berputar. Jangan kayak si Fulan. Dan uniknya sahabat gak pernah bertanya, Fulannya siapa tidak? Pokoknya kalau Rasul sudah mengatakan, kamu kayak si Fulan ya, jangan kayak si Fulan, itu gak pakai nanya kayak siapa, Fulan itu siapa. Mereka tahu dan sadar kayaknya yang lagi dinasihati adalah diri sendiri. Jadi Fulan itu hanya sebagai nasihat yang tidak langsung ya. Karena ada orang yang dinasihati dengan sindiran langsung sadar ya, bergerak, tapi ada orang yang dinasihati dengan sindiran tidak ngefek, harus langsung kamu salah ya. Tapi kalau jangan kayak seseorang yang salah, nah itu yang bahasa halusnya kan ya, al-labibu yufham bil isyarah, dan syariat mengatakan orang cerdas itu paham dikasih isyarat ataupun sindiran. Kita kadang kalau nggak ditembak di tempat nggak sadar-sadar gitu ya, kalau nggak dipukul, disentil baru kita sadar. Makanya sering sekali Allah SWT menegur kita dengan berbagai musibah agar sadar, karena dinasihatin aja nggak ngefek ya. Allah malam bisawab, itu sekilas tentang salat yang munasabah. Maka banyak sekali sebenarnya duha kita itu untuk sodakoh ya. Sedekah ke atas 360 ruas-ruas tulang tubuh kita. Duha kita bukan hanya untuk mengejar rizki. Kebanyakan kita salat duha untuk mengejar rizki. Padahal rizkinya udah ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal dijemput ya. Jadinya duha itu hanya untuk sedekah. Tapi kalau ada yang duhanya sedekah juga untuk ngejar rizki, bukan ngejar ya, sebenarnya menjemput rizki, dan agar Rasul memberikan kita penjelasan ya. Bahwasanya pernah Rasul memberikan kita suatu penjelasan, orang yang dua rakaat dipenuhi kebutuhan hidupnya, ya pagi itu, yang 4 rakaat sampai malam dipenuhi. Kalau yang 6 rakaat dirinya dan keluarganya, ya 8 rakaat dirinya dan keluarganya sampai besok gitu ya. Makanya ada yang sudah hari-hari 8 rakaat, maka tidak pernah kekurangan sama sekali. Tapi kadang-kadang ada yang bertanya, apa boleh kita pamrih kepada Allah? Kalau pamrih sama Allah boleh, yang nggak boleh itu pamrih kepada manusia. Tapi lebih bagus lagi ketika kita memang mengerjakan salat sebagai bentuk kesyukuran. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak-bengkak kakinya. Dan ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau salat malam tahajud sampai bengkak kakinya? Ya, bukankah qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lampau dan akan datang? Ngapain lagi salat sunnah sampai bengkak? Kan cukup salat wajib aja. Kaki kalau kelamaan berdiri bengkak. Rasul kadang-kadang salat 2 rakaat, rakaat pertama itu baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rakaat kedua Al-Baqarah dengan An-Nisa. Ya, 7 juz hanya 2 rakaat. Gimana nggak bengkak? Ketika Aisyah mengingatkan, bukankah sudah diampuni dosamu, ngapain lagi sholat sampai bengkak kakinya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakuro. Tidakkah layak aku jadi hamba yang bersyukur? Jadi sholat itu bentuk kesyukuran. Dia bentuk kebutuhan hamba kepada Allah, bukan bentuk beban dan tuntutan. Ya, cuman banyak orang yang habis selesai sholat, alhamdulillah, nggak punya utang. Itu namanya sholatnya masih jadi beban, bukan kebutuhan dan bukan bentuk kesyukuran. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke host. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah pemaparannya. Ya Allah, dari tadi mendengarkan pemaparan Ustazah nggak ambil hentinya, beristighfar Ustazah. Karena semoga kita nggak termasuk orang-orang yang hatinya mati ya Ustazah ya. Amin. Amin. Semoga yang disampaikan Ustazah tadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk terus menghidupkan hati kita Ustazah. Ini ada beberapa pertanyaan Ustazah di kolom chat, saya bacakan Ustazah ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Erika, Afwan ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk melakukan identifikasi jika sholat kita khusyuk? Bagaimana melakukan pembersihan hati secara rohaniyah bila hati kita kotor? Ya. Monggo Ustazah. Ya, bicara khusyuk atau tidak, kita yang bisa merasakan ya. Khusyuknya sholat tentunya akan menjadikan diri kita mudah sekali untuk mengerjakan ketaatan, berbagai jenis ketaatan. Kalau kita khusyuk sholatnya, ya. Khusyuk itu sendiri artinya fokus, ya.
tidak teralihkan dengan hal-hal yang di luar salat. Ini yang agak sulit mungkin ya manusia zaman sekarang. Kalau dulu di masa Rasulullah SAW itu gampang sekali mengukur kekhusyuan orang. Para sahabat ridwanullah alaihim, kalau lagi sholat, saking khusyuknya itu hilang rasa sakit. Makanya kenapa ada yang lagi sholat dipanah oleh musuh, itu meneruskan sholatnya. Sambil merasakan sayang kalau dihentikan bacaannya. Sampai akhirnya jatuh syahid kehabisan darah. Jadinya sholat, khusyuknya sholat menghilangkan sakit. Kalau kita sakit menghilangkan khusyuk, kebalik kan? Ya. Kalau kita sakit menghilangkan khusyuk. Jadinya para sahabat ridwanullah alaihim juga pernah dalam satu peperangan, bahkan Rasul sendiri tertancap panah ketika Uhud, perang Uhud tertancap panah di wajah Rasul. Ali juga begitu, ya. Maka mereka semua yang tertancap panah harus mencabut panahnya. Gimana cara mencabut panah? Itu salat 2 rakaat. Jadi ketika sudah berpesan kepada sahabat-sahabat yang lain, kalau terlihat salat saya sudah khusyuk, cabutlah panah ini. Jadi ternyata kekhusyuan salat menghilangkan sakit, ya. Bahkan itu sahabat dengan Rasulullah SAW. Di antara para tabi'in, ya, masa tabi'in itu ada beberapa ulama yang harus diamputasi kakinya. Maka kalau zaman dulu nggak pakai alkohol ya, nggak ada anestesi. Gimana caranya mengamputasi kaki? Salatlah dia. Sampai ketika berpesan dia, kalau misalnya sujud saya lama, kalau sujud saya lama itu berarti saya khusyuk. Amputasilah kaki saya. Jadi diamputasi kakinya dalam kondisi sujud. Dipotong ya, jadi mungkin itu tidak akan terjadi di zaman ini ya. Jadi kalau mengukur diri kita khusyuk nggak, mudah aja. Kalau kita lagi sholat ada kecoa, kita berhenti nggak, jerit nggak gitu ya. Atau misalnya ada anak yang lucu lewat, kita ketawa nggak gitu ya. Kalau tiba-tiba lagi sholat tengah malam sendirian, lampu mati, kita berhenti nggak ketakutan? Ya, tentunya banyak sekali penyebab yang memang membuat mutu keimanan kita jauh ada di bawah, merosot dibanding sahabat dengan tabi'in dan tabi'in terdahulu ya. Karena memang kita rata-rata mungkin menghafal tekstual. Ya, teks saja yang kita hafal. Bacaan-bacaan sholat kita nggak tahu artinya. Bahkan esensi dari istighfar kita nggak tahu, esensi dari takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi setelah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nangis lagi. Yang ditangisi dosa bukan yang ditangisi hutang, yang ditangisi masalahnya, yang ditangisi belum dapat jodoh, belum punya anak, belum punya pekerjaan tetap. Jarang yang ada menangisi dosanya. Padahal di dalam salat sudah mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, berarti kan yang lain kecil. Urusan dunia kecil dan remeh-temeh dan hina. Harusnya begitu. Jadi tidak worth it, tidak layak ditangisi. Nah, jadi kita kalau mengukur apakah sholat kita sudah khusyuk atau belum, bisa berkaca kepada diri sendiri ketika menghadapi berbagai masalah. Ya, apakah fokus di sholat kita? Kadang-kadang orang sholat cuman fisiknya di atas sajadah, tapi hatinya di mana-mana. Maka itu belum khusyuk. Kalau sudah khusyuk, maka kita bisa merasakan ketenangan. Begitu masuk ke dalam sholat, sudah masuk ke dalam pakaian sholat, tempat sholat, sejadah di atas sejadah, itu sudah yang lain-lain lupa. Kunci hilang nggak inget, ya, dompet hilang nggak inget, udah nggak inget tuh yang lain-lain. Makanya penting mengkondisikan kekhusyuan dengan tadi ya. Sekarang sudah banyak gantungan-gantungan itu, jangan ganggu, don't disturb lagi sholat misalnya. Atau bel dulu atau apa, boleh kita buat mengkondisikan begitu dengan cara-cara kita sendiri. Atau kita buat suasana tempat sholat jadi adem. Pokoknya khusyuk ya, inti utamanya adalah kalau mau bermutu sholat kita maka upayakan untuk khusyuk. Dan Rasul mengatakan al-khusyuk bit-takhasyuk. Khusyuk itu diupayakan dengan berkhusyuk-khusyuk ya. Jadinya kalau hilang dicuri setan kata Rasulullah sholatnya, lupa rakaat berapa, tarik lagi, ambil lagi. Lupa bacaan sholatnya, ambil lagi. Lupa bilangan rakaatnya, tarik lagi. Rasul sendiri yang mengatakan semalam sholatku dicuri setan. Ya, itu kalau Rasul saja bisa diganggu, apalagi kita. Maka kehidupan ini adalah peperangan dengan setan, ya, peperangan dengan bisikan-bisikannya. Upayakan solusinya dengan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khair Ustazah. Semoga Ummu Salamah bisa memahami ya dan bisa mempraktekkan di kehidupannya apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustazah Erika. Selanjutnya dari pertanyaan dari Bu Ika, bagaimana kiat-kiat untuk menjaga hati dalam rangka memotivasi diri untuk maju atau berprestasi dan terhindar dari ambisi? Monggo Ustazah.
Ya, ambisi ya. Pemuhat di dalam bahasa Arabnya artinya ambisi ya. Ada dua, ada ambisi dunia, ada ambisi akhirat. Harus punya ambisi akhirat ya. Bahkan Allah SWT sendiri mengatakan wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, cari sebesar-besarnya, sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk keselamatan negeri akhirat dengan fasilitas yang ada di dunia. Jadi dunianya hanya sekedar walatansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa kamu masih di dunia. Dalam artian jangan sampai saya pengen masuk surga, ya udah saya sholat aja deh, nggak kerja nggak makan. Saya mau masuk surga, saya puasa aja deh tiap hari, saya nggak butuh nikah, saya nggak butuh jodoh. Nah ini kan salah fatal ya. Ketika kita sudah terjebak dalam satu pemahaman yang salah, setan bermain di sana. Makanya ketika disebut kita ingin menghindar dari ambisi. Ambisi apa dulu? Ambisi dunia, ya. Karena kadang-kadang kalau kita berambisi besar terhadap dunia, kita lupa. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ya, li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. I'mal li dunyaka. Hiduplah, beramallah untuk dunia seolah-olah hidup selamanya. Tapi wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Dalam satu waktu yang sama kamu harus berbuat untuk akhirat kamu seolah-olah mati besok gitu ya. Dalam artian harus ada balancingnya, keseimbangan antara ambisi dunia dengan ambisi akhirat. Dan yang namanya seimbang itu bukan 50-50-nya ukuran manusia ya. Kalau 50-50-nya ukuran manusia mungkin 24 jam dalam sehari dibagi aja dua. 12 jam untuk Allah, 12 jam untuk yang selain Allah. Salah. 24 jam itu harus untuk Allah semua. 24 jam itu harus mendatangkan ridha Allah semua dan harus menjauhi dari keberkahan Allah semua. Cuman caranya apa? Ya dengan cari nafkah yang halal, ya dengan apa lagi? Ya dengan makan makanan yang halal, menjauh dari sesuatu yang haram, ya. Kemudian berinteraksi dengan interaksi yang halal. Itu semuanya untuk Allah. Kalau diniatkan untuk Allah, maka perbuatan-perbuatan yang baik itu semuanya mendatangkan pahala dan keridhaan Allah. Itu namanya ambisi ukhrawi, ambisi akhirat. Jadi sesimpel itu. Jangan kita melihat orang yang pakai mobil bagus, sandal bagus, bagus, juga kalau ternyata untuk ayatnya dia harus bertemu dengan dia untuk pindah, tapi dia ingin membawakan ayat-ayat Allah tapi dengan berpakaian yang rapih, yang santun, yang bersih dan berpakaian yang tidak menyalahi syariat tapi ala mereka boleh ya, pakai dasi silahkan gitu ya. Jadi ternyata masalah ambisi itu lebih kepada masalah hati ya. Kalau kita memang ada juga orang-orang yang perbuatannya perbuatan akhir, sedekah, infak, tapi di hati ini ingin jabatan, ingin kedudukan, ingin pujian. Mohon maaf, itu ambisinya dunia. Salat juga gitu ya. Kalau ada orang lama, nggak ada orang ekspres, itu ambisinya dunia. Walaupun yang dikerjakan fenomena ibadah. Jadi penting buat kita lihat, berambisi harus, tapi untuk keselamatan negeri akhirat ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi ambisinya ambisi akhirat ya Ustazah, ambisi Ya, akhirat. betul. Segala yang kita lakukan di dunia diniatkan ibadah, insya Allah Ya. dunia mengikuti gitu ya Ustazah ya. Okay. Ya, betul. Lanjut dengan pertanyaan dari Ibu Lali Ustazah. Ini bagaimana dengan mengkodok sholat yang dulu-dulu ditinggalkan? Mungkin dulu pernah lalai Ustazah, apakah bisa kita kodok sholatnya saat ini? Bagaimana Ustazah? Ya, pendapat ulama ya, dua pendapat ulama untuk bicara masalah mengkodok salat yang lalu-lalu sudah kita tinggalkan. Yang pertama harus dikodok sebanyak yang kita tinggalkan dengan memperkirakan saja. Misalnya dari kita akil balik, misal ada yang akil baliknya umur 15 tahun. Sampai kita baru sadar kita hijrah umur 20 tahun, berarti 5 tahun tuh. Kita tinggal ya 5 tahun, sehari aja udah 24 jam. 24 jam itu ada 5 waktu salat. Ya, maka dijumlah deh. Dijumlah dikalikan. Mungkin ada yang mengatakan, banyak banget dong Ustazah. Iya, niatkan saja. Ustaz Abdul Somad juga pernah membahas. Niatkan saja karena 5 tahun kita lalai, maka niatkan 5 tahun ke depan kita qadha. Dengan gimana caranya? Salat subuhnya 2 kali, zuhurnya 2 kali, asarnya 2 kali, ya maghribnya 2 kali, isyanya 2 kali.
ya, diniatkan untuk mengqadha sampai 5 tahun. Belum sampai 5 tahun kita udah mati. Lunas karena sudah niat. Itu beberapa ulama mengambil pendapat itu, tapi juga pendapat lain. Taubatan nasuha menutup segala dosa, menghapus segala khilaf dan salah kita di masa jahiliyah dengan catatan taubatan nasuha, jangan ulang lagi. Ya, sudah menghapus. Sekarang kita sadar, ya Allah dulu salah. Udah saya nggak ngulangin lagi, tolong ditutup lembaran lama itu, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ulang lagi, tidak perlu dibayar satu-satu, tapi perbanyaklah ibadah sunnah sekarang. Salatnya yang wajib ditambah dengan yang sunnah, qabliyah, ba'diyah, rawatibnya dijaga, tambah ibadah-ibadah sunnah yang lain. Puasanya juga begitu, sedekahnya juga perbanyak, insya Allah menutup. Jadi dua pendapat ulama, boleh dibayar semua, ya, dan juga boleh ditutup dengan taubatan nasuha. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustazah, berarti semampunya ya Ustazah ya. Kalau mampunya taubat, kita lakukan dengan taubat. Kalau mau mengqadha, diperbolehkan juga gitu ya Ustazah. Ini ada pertanyaan lagi Ustazah, masih bisa ya Ustazah nggih? Dua pertanyaan bisa. Lagi ya. Insya Allah. Dari Ibu Riu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait 10 awal bulan Dzulhijjah, yang sudah memasuki bulan Dzulhijjah, amalan apa yang terbaik Ustazah? Dan manakah yang utama, memperbanyak membaca Al-Quran dalam sholat Qiyamul Lail atau doa yang panjang setelah sholat Qiyamul Lail? Syukron Ustazah. Ya, untuk kaitannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jelas sekali bukan cuma ayat pertama surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr ya, tapi juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas sekali sahihnya, ma min ayyamin al-amalu shalih ahabbu ilallahi illa fi hadhil ayyam. Ya, tidak ada hari-hari dalam satu tahun yang beramal soleh dan beramal ibadah itu lebih Allah cintai untuk dikerjakan di hari-hari tersebut kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah, apakah tidak setara dengan jihad fisabilillah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak setara. Kecuali artinya lebih tinggi beramal soleh dibanding jihad. Ya, beramal soleh di 10 hari Dzulhijjah itu, di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih tinggi pahalanya dibanding jihad. Kecuali kata Rasulullah, yang setara adalah seseorang yang kharaja min baitihi ya bimalihi wa ruhihi ya, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan hartanya dan dengan ruhnya, dengan nafsihi, dengan jiwanya, walam ya'ud tsaniyatan. Jadi yang jihad tadi bawa harta, bawa jiwa dan tidak kembali lagi pulang alias mati syahid. Itu setaranya. Beramal soleh, beramal ibadah. Nah, amal soleh dan amal ibadah apa? Apa saja. Jangan batasi. Kadang ada orang, saya amal soleh, amal ibadahnya zikir aja. Salah. Zikir juga, nahi munkar juga, semua amal soleh. Ya, dan masing-masing orang tentunya berbeda-beda kemampuannya. Ada yang bisanya puasa tapi nggak sabar tilawah. Ada yang kuat tilawah tapi nggak sabar puasa. Nggak kuat puasa, ya. Ada yang mampu sedekah sebanyak-banyaknya, nggak kuat puasa juga, nggak kuat tilawah juga. Kalau bisa semuanya, jangan pilih. Kadang-kadang manusia ini suka, kadang-kadang ya, suka sombong dengan menentukan jalan masuk surganya. Saya nggak bisa tuh masuk surga dari pintu itu, saya dari pintu yang lain aja. Emang yakin pintu lain dibukain, gitu ya. Apakah kita yakin dengan salat, zakat, puasa kita diterima? Belum tentu. Jadi, apa yang bisa kita kerjakan saat ini untuk bisa meraih keridhaan Allah dan dapat surganya, tempuh semua. Makanya ada yang mengatakan kita puasa, yuk, ayo. Pokoknya amal soleh dan amal ibadah. Ada yang mengatakan nggak ada dalil. Emang kalau dalil puasa di 10 hari nggak ada. Tapi coba lihat dong kajian-kajian ulama terdahulu. Kita lihat bukunya, tulisan-tulisan ulama terdahulu, ya. Jadi buku-buku terjemahan dari Arab ke Indonesia itu banyak sekali mengatakan yang afdal, amalan paling afdal yang dikerjakan antara hamba dengan Allah adalah puasa. Ya, makanya 10 hari pertama itu, ya. Kemudian tadi pertanyaan keduanya apa ya? Saya rada-rada lupa. Itu Ibu nanya 2 hal. Saya terlupa tuh. Jadi yang pertama, apa amalan terbaik? Yang kedua, manakah memperbanyak, lebih baik mana? Memperbanyak membaca Quran saat Qiyamul Lail atau doa yang panjang setelah Qiyamul Lail? Ya. Jadi penting untuk dibedakan antara salat wajib dengan salat sunnah. Salat wajib, salat fardu, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memendekkan bacaan surat. Ya, sependek-pendeknya Rasul, Al-Ghasyiyah, ya, juz 30 itu udah pendek, ya.
Itu kalau salat wajib. Tapi salat sunnah biasanya Rasul memanjangkan bacaan. Artinya dibacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya tadi. 1 rakaat saja bisa Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 1 rakaat 6 juz. Ya, 5 juz, 6 juz. Nanti rakaat keduanya hanya Al-Baqarah dengan An-Nisa. Ya, kurangan dikit 6. Jadi 2 rakaat 10 juz misalnya ya. Itu Rasulullah. Artinya kalau salat sunnah diperpanjang bacaannya. Maka kalau ada yang mengatakan apakah membaca Al-Quran bagusnya di dalam salat atau di luar salat? Di dalam salat paling bagus. Tapi saya nggak hafal, makanya kalau salat sunnah boleh pegang mushaf. Tapi kalau saya misalnya kecapean maunya tilawah di luar salat, apakah bagus juga? Sama bagusnya. Ini sunnah. Ya, ketika sunnah itu ikhtiar pilihan kita mau membaca Quran di dalam salat atau di luar salat bebas. Intinya perbanyak seluruh jenis amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Intan. Ini pertanyaan terakhir insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat hajat, itu terkait dengan amal soleh. Apakah maksudnya juga segala hajat dan keperluan dari hal-hal dunia yang sedang dijalani? Misalkan sholat hajat untuk dimudahkan dalam proses kelulusan dan sebagainya. Yang kedua, yang utama itu sholat witir sebelum tidur ya Ustazah. Lalu kalau alhamdulillah terbangun untuk sholat tahajud, apa perlu sholat witir lagi setelah? Yang kedua dulu ya, witir sekali saja, jadi nggak usah witir lagi ya. Kalau sudah witir sebelum tidur, cukup kalau kebangun tahajud saja. Tapi kalau belum witir sebelum tidur, maka tahajud tutup dengan witir ya. Artinya witir ini fleksibel sebelum tidur atau sesudah tahajud ya. Tapi intinya memang Rasul tidak pernah lepas. Dalam kondisi musafir pun beliau mempertahankan witir ya, dalam 1 hari itu ada. Kemudian untuk salat hajat, apakah terkait dengan amal soleh? Apa maksudnya juga dengan segala hajat? Oke, salat hajat boleh terkait dengan amal soleh dan salat hajat juga bisa terkait dengan amalan-amalan khusus ya. Contoh ya Allah, kalau saya pengen saya salat hajat untuk lulus gitu ya, untuk sebuah kelulusan. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apakah kelulusan itu yang disebut lulus itu takdir lulus di dunia atau takdir lulus masuk surga, ataukah kalau kita lulus diterima wawancara di satu perusahaan akan mendatangkan ridha Allah atau tidak, kadang-kadang kita nggak tahu. Jadinya silakan salat hajat, tapi jangan kecewa ketika Allah tidak berikan hajat kita. Tidak semua yang kita minta dalam salat hajat itu dikabulkan. Tapi pasti Allah memberikan yang kita butuhkan. Kadang manusia itu meminta yang diinginkan saja, bedanya antara apa yang Allah beri dengan apa yang kita minta. Manusia meminta yang diinginkan dan Allah pasti memberikan yang dibutuhkan, itu aja ya. Jadi silahkan minta apa saja kalau itu untuk kemaslahatan dunia akhirat. Selagi memang Allah melihat itu kita butuhkan, pasti Allah kasih. Kalau tidak, berarti tidak, sebatas keinginan saja. Pertanyaan terakhir, ada sebuah chat private bertanya tentang gimana menjaga hati agar tidak marah sama anak atau pasangan, khususnya mungkin saat PSBB begini ya. Ini banyak sekali yang konseling perceraian. Ya Allah, susahnya. Sedih sekali. Ya, jadi sampai kadang-kadang kita kalau udah lagi kesel terucap kata-kata dan doa yang buruk yang akhirnya kita sesali setelah kondisi kita berdamai. Na'udzubillah, Rasulullah SAW sendiri mengatakan, la tad'u ala ahlikum, jangan berdoa yang buruk terhadap keluargamu. Karena ada waktu-waktu di mana doa kita diijabah dan kita menyesal karena itu sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. La tad'u ala ahlikum, jangan doa yang buruk terhadap keluarga. Entah itu anak, suami, istri, orang tua, ya, menantu, mertua, cucu, jangan doa yang buruk-buruk. Ya, doakan yang baik-baik. Kalaupun kita kesel karena perlakuan mereka, karena adab akhlak mereka kurang islami, maka doakan yang baik, ya Allah, Allahumma hdih gitu ya. Ya Allah, berikan dia hidayah. Allahumma hdik gitu ya. Ya Allah, berikan engkau hidayah, semoga engkau diberikan hidayah. Ada salah satu teman dulu ya, ketika saya masih di Mesir itu, kalau lagi kesel sama anaknya dipeluk didoain. Pengennya nyubit ya, tapi memang karena orang Arab sih ya. Orang Arab kesabarannya besar kalau yang paham agama. Ya, jadi memang betul-betul begitu anaknya ngeselin itu dipeluk, dicium sambil diusap kepalanya, Allahumma hdik, ya Allah, berikan dia hidayah. Mengingatkan kita kalau udah kesel nyubit,
Udah nyubit sambil buat kita nyubit sambil kesel, kadang umpat. Tapi yang unik adalah dalam kondisi nyubit kadang-kadang kita istighfar. Astagfirullah sambil melintir, sambil melotot. Wah, ini dua hal yang bertolak belakang ya. Istighfarnya benar, tapi melotot sama nyubitnya itu salah. Kok bisa bersama? Itu uniknya Indonesia ya. Jadinya mengerjakan satu amal soleh bersamaan dengan amal salah. Yang soleh dengan yang salah bersamaan. Harusnya tidak, itu kontradiktif. Kalau kita istighfar harusnya, ya Allah mohon ampun emang salah saya. Ini nggak akan terjadi kecuali saya nggak pernah salah gitu ya. Jadi akui dulu segala kekurangan itu terjadi karena memang kita yang pernah berbuat salah. Wallahu a'lam bishawab. Ya.